Oke, selamat datang. Hari ini kita akan mengurai sebuah teka-teki yang udah membingungkan para teolog selama ratusan tahun, yaitu soal benturan yang kelihatannya terjadi antara kisah penciptaan di Alkitab dan temuan geologi modern. Langsung aja ke intinya ya. Ini dia pertanyaan besar yang dihadapi para teolog di abad ke-19. Gimana caranya mereka mendamaikan keyakinan kalau bumi ini usianya baru ribuan tahun, sementara bukti-bukti geologis menunjukkan usia jutaan bahkan miliaran tahun? Biar kita paham konteksnya, coba kita lihat lini masa ini. Jadi sebelum tahun 1800-an, pandangan umum yang didasarkan pada Alkitab ya, bumi ini masih sangat muda. Tapi begitu ilmu geologi mulai berkembang, muncul gagasan tentang waktu yang dalam atau deep time. Nah, ini yang menciptakan tekanan besar yang akhirnya mendorong lahirnya tafsiran-tafsiran baru atas kitab Kejadian. Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama. Kita akan lihat filosofi ilmiah apa sih yang sebenarnya jadi pemicu seluruh perdebatan ini. Konsep kuncinya itu disebut uniformitarianisme. Nah, yang menarik, menurut sumber kita, ini tuh bukan sekedar metode ilmiah, tapi sebuah filosofi. Intinya, filosofi ini berasumsi kalau semua yang terjadi di masa lalu bisa dijelaskan oleh proses yang kita lihat hari ini. Artinya, secara otomatis, ini menolak kejadian-kejadian unik dan ajaib yang tertulis di Alkitab, kayak penciptaan 6 hari atau banjir Bahnu. Hasilnya, sejarah bumi ditafsirkan ulang jadi jutaan tahun. Terus gimana komunitas teolog merespons ini? Nah, disinilah mereka terpecah. Di satu sisi, ada kaum konservatif yang berjuang mati-matian mempertahankan otoritas Alkitab. Tantangan buat mereka adalah gimana caranya supaya jutaan tahun ini bisa muat ke dalam cerita di kitab Kejadian. Di sisi lain, kaum liberal merasa usaha kayak gitu nggak perlu. Mereka nggak terang terikat sama otoritas literal Alkitab dan menganggap usaha cocok logi itu cuma buang-buang waktu dan maksa banget dari segi tata bahasa. Kutipan dari Marcus Dods ini benar-benar menggambarkan sudut pandang teolog liberal waktu itu. Mereka melihat upaya untuk melenturkan makna teks, misalnya mengubah kata hari jadi zaman, itu sebagai sesuatu yang aneh dan justru merusak integritas penafsiran itu sendiri. Nah, dari sinilah lahir solusi pertama yang diusulkan oleh kaum konservatif, yaitu teori celah klasik, yang sering juga disebut teori keruntuhan rekonstruksi. Jadi ceritanya begini, pertama, Tuhan menciptakan bumi yang sempurna. Terus, setan memberontak, yang bikin Tuhan menghakimi bumi dengan banjir besar yang mereka sebut banjir Lucifer. Bencana ini bikin bumi jadi hancur, tidak berbentuk dan kosong. Nah, celah waktu yang isinya jutaan tahun geologi dan fosil itu disisipkan di sini. Jadi, menurut teori ini, Kejadian 1 ayat 2 dan seterusnya itu bukan cerita penciptaan awal, tapi cerita penciptaan kembali dalam 6 hari literal. Kedengarannya mungkin masuk akal ya, tapi apa teori ini beneran berhasil? Nah, sekarang kita akan lihat argumen-argumen dari sumber kita yang justru menentang teori ini. Oke, jadi masalahnya ada beberapa. Pertama, dan ini krusial banget, kalau fosil itu dari dunia sebelum Adam, artinya ada kematian dan penderitaan sebelum dosa masuk ke dunia. Ini bertentangan banget sama teologi Kristen. Kedua, perintah Sabat di kitab Keluaran itu jelas banget bilang Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari. Nggak ada ruang buat celah. Dan yang paling ironis, para ahli geologi yang tadinya mau dirangkul sama teori ini, tetap aja menolak ide adanya banjir global yang katastrofik. Jadi, ya nggak nyambung. Sumber kita juga menyoroti masalah dari sisi tata bahasa Ibrani. Kata "dan" di awal ayat 2 itu, secara gramatikal, fungsinya lebih sebagai penjelasan untuk ayat 1, bukan penanda urutan waktu. Terus, argumen kalau bumi menjadi tidak berbentuk, itu bergantung pada terjemahan kata kerja haya yang keliru. Seharusnya, kata itu diterjemahkan sebagai adalah, yang sifatnya cuma mendeskripsikan keadaan awal. Nah, sumber ini memberikan analogi yang bagus banget. Frasa tidak berbentuk dan kosong atau tohu vabohu itu ibaratnya kayak layar kosong di laptop kita. Pertanyaannya, layar itu kosong karena kita baru buka dokumen baru atau karena kita baru saja menghapus semua isinya? Konteksnya yang menentukan kan? Nah, sumber ini berargumen kalau konteks kitab Kejadian itu lebih cocok sebagai dokumen baru, penciptaan yang belum selesai, bukan sejarah yang dihapus. Karena teori celah klasik tadi banyak masalahnya, muncullah versi yang lebih baru. Orang menyebutnya soft gap atau celah lunak. Perbedaannya di mana? Ini kuncinya. Kalau teori celah klasik menempatkan celah waktu plus bencana besar di antara ayat 1 dan 2, teori soft gap ini beda. Dia menempatkan celah waktu yang pasif, jadi nggak ada bencana, di antara ayat 2 dan 3, tepat sebelum perintah jadilah terang. Jadi idenya gini, bumi itu udah ada dari lama banget, dalam keadaan gelap dan penuh air. Nah, minggu penciptaan 6 hari itu baru dimulai di ayat ketiga.
Ini adalah upaya cerdas untuk menghindari masalah teologis soal kematian sebelum dosa, karena nggak ada lagi cerita keruntuhan atau bencana. Oke, kedengarannya lebih aman ya. Tapi apa solusi ini lebih baik? Mari kita masuk ke bagian terakhir, di mana kita akan melihat kritik sumber ini terhadap teori revisi ini dan sampai pada inti dari seluruh analisis kita. Menurut sumber kita, teori soft gap juga gagal. Contohnya, teori ini bilang matahari dan bulan itu cuma muncul di hari keempat. Padahal, teks Ibraninya pakai kata yang sama untuk membuat seperti saat membuat hewan. Dan yang lebih penting, kalau kita menerima penanggalan geologis untuk bebatuan, ya logisnya kita juga harus menerima penanggalan untuk fosil di dalamnya. Ini membawa kita balik lagi ke masalah kematian sebelum dosa dan secara efektif menghapus semua bukti geologis untuk air bah Nuh. Dan disinilah kita sampai pada kesimpulan utama dari sumber ini. Baik teori celah klasik maupun soft gap, pada dasarnya adalah upaya untuk mengubah teks Alkitab supaya cocok dengan ide-ide dari luar. Dalam kasus ini, geologi zaman panjang. Menurut pandangan ini, tindakan semacam itu sama saja dengan menempatkan otoritas ilmu pengetahuan di atas otoritas kitab suci. Kutipan ini dengan sangat kuat merangkum dampak negatif dari teori-teori ini menurut sumber kita. Pandangannya adalah, dengan memberikan solusi yang kelihatannya gampang, teori celah ini justru membuat gereja tidak benar-benar bergulat dengan tantangan yang diajukan oleh evolusi dan geologi zaman panjang. Akibatnya, generasi berikutnya jadi nggak siap. Jadi, kita akhiri dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Terlepas dari posisi Anda dalam perdebatan ini, analisis ini mengangkat isu yang lebih besar. Ketika pemahaman kita tentang dunia dan pemahaman kita tentang sebuah teks kuno kelihatannya nggak sejalan, gimana cara kita menavigasi ketegangan itu? Apa sebetulnya peran penafsiran dalam menjembatani kesenjangan tersebut?